Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembuatan aset game ya. Aset game 3D menggunakan Blender versi 4.1. Sebelum kita lanjut, silahkan dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan loncengnya biar kalian tahu notifikasi video terbaru dari channel ini, komen yang positif, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjut membuat aset game yang tadinya sudah kita buat balok sama barrelnya. Kita lanjut membuat pedangnya dulu ya. Pedang, setelah itu baru tameng, kemudian baru harta karunnya. Untuk membuat pedang, nah kita bisa lihat di sini kalau pedang itu mungkin bisa langsung satu objek atau bisa dua objek ya. Jadi bikin gagangnya dulu, baru setelah itu kita buat yang bagian pedangnya ya, senjata pedangnya yang bagian atas ya. Nah, kita modelingnya ngikutin aja tekstur pada gambar ya. Nah, di sini kan sudah ada ya teksturnya. Nah, kita bisa mengikuti bentuknya seperti yang ada di gambar tekstur. Nah, yang ini ya. Berarti kita masukkan gambarnya ke bagian area kerja 3D-nya. Nah, caranya klik file, kemudian import, kemudian di sini ada image as planes ya. Kalau kalian nggak ada, silahkan bisa klik menu edit, preference, kemudian ketikkan image di pencarian. Nah, kalian checklist nih, import, export, image. Oke, sudah ya. Kita import image-nya. Nah, yang ini. Nah, mana tuh ya? Nah, ini ya, nih masih kecil banget nih. Kecil sekali gambarnya. Kita perbesar kali ya. Nah, kita ikutin contoh yang ada di gambar tekstur. Oke, kita coba buat. Nah, ini buatnya bisa pakai plan ya sebenarnya, atau kubus pun bisa. Coba di sini saya akan buatnya pakai kubus, tekan Shift A, kemudian pilih mesh, pilih cube. Nah, kemudian kita taruh di depannya gambar ya. Kita aktifkan X-ray-nya, toggle X-ray. Ini sebenarnya nggak kelihatan ya. Biar kelihatan berarti kita buat, mungkin kita buat transparan ya objeknya. Alfanya kita kurangin. Kemudian blend modenya ubah menjadi alpha blend. Nah, ini udah transparan nih. Tuh, transparan ya.
Tinggal kita kurangi lagi kalau mau lebih transparan. Nah, oke. Sekarang baru kita masuk ke edit mode, pilih edit vertex. Nah, tinggal kita atur-atur aja ya titiknya ya. Ini di blok titiknya, kemudian taruh sini. Ini di blok, ini taruh sini. Ini di blok, ini taruh sini. Dan ini taruh sini. Ini nggak sama ya nih, nggak sama betul dengan proporsinya tidak sama ya. Jadi kita ikuti saja, nggak masalah, kita ikuti. Kemudian untuk bagian yang atasnya ini bisa kita potong lagi, Ctrl R, kita blok, kemudian kita geser. Oke. Nah, udah jadi ya untuk bagian atas pedangnya yang biasa buat nusuk-nusuk nih ya. Nah, ini kan bentuknya udah sama ya. Ini kita nonaktifkan lagi transparansinya. Nah, ini kan ketebalan ya. Nah, kita bisa scale S, kemudian scale-nya berdasarkan sumbu Y. Jadi kita tipisin gitu ya. Oke, pedangnya kita tipisin seperti ini. Kemudian biasanya kan pedang itu lancip ya, bagian ujung-ujungnya tuh lancip nih. Nah, ini kan nggak lancip ya. Caranya gimana? Berarti kita masuk edit mode, kemudian kita potong nih bagian ketebalannya di sini, tengah-tengah sini kita potong. Oke. Kemudian setelah itu kita blok bagian bloknya ini ya, pilih yang edit face. Nah, aku nggak mau ngeblok ya. Nah, ini bisa nih blok. Toggle S-ray-nya dinonaktifin dulu mungkin ya. Nah, ini bisa diblok nih. Bagian face yang depan ya dan belakang, bukan dari samping. Kemudian kita tekan S. Nah, jadinya begitu ya, lancip kan ya, tuh. Oke. Oke ya, udah sesuai dengan yang dicontoh gambar. Cuma yang bagian bawahnya itu dia garisnya harusnya tetap ke bawah ya. Nah, berarti ini kita blok garisnya, pilih edit garis atau edit edge. Nah, kita blok garis yang ini ya. 4 garis ini depan dan belakang. Pilih yang ini move tool, kita geser ke bawah. Kita pasin ya, ini dipasin nih. Nah, seperti ini. Oke, udah lurus. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita kasih tekstur, berarti material kita masukin di base color, image texture, open, masukin gambarnya. Kemudian seperti biasa, seperti yang sebelumnya ya, pilih UV editing, kita pakai yang UV project from view ya. UV project from view, mana objeknya? Oh ya, ini diblok dulu. UV project from view. Nah, ini ya di sini ya tuh. Nah, ini pedangnya kita sesuaikan ukurannya dengan yang di tekstur. Nah, ini bisa tinggal digeser-geser aja. Oke. Oke, sudah selesai. Untuk pedang bagian atasnya. Nah, jadinya seperti ini ya.
Kita simpan dulu. Jangan lupa disimpan ya. Nah, ini saya juga suka lupa. Klik file, kemudian save as. Baru kasih nama. Itu jangan lupa disimpan, takutnya tiba-tiba ngehang atau nge-lag dan keluar dan tidak tersimpan. Nah, itu sangat disayangkan jadinya ya. Oke, kita lanjut ke bagian gagangnya. Oke, nah caranya kita samain aja. Pakai kubus lagi. Atau bisa juga pakai plan ya. Cuma nanti mungkin kalau plan ditebelin biar ada ketebalannya gitu. Nah, ini kita kasih warna, kita transparansi warnanya. Oke, nah ini udah ya. Kita masuk edit mode, kita geser-geser titiknya. Oh ya, ini jangan lupa toggle extreme-nya diaktifkan ya, biar saat ke blok itu depan belakangnya kena ke blok gitu. Nah, ini tinggal kita atur ya posisi titik-titiknya. Kalau misalkan bentuknya tidak sesuai, kalian bisa kasih tambahan multicut. Nah, seperti ini nih. Jadi caranya tuh sangat mudah ya kalau membentuk atau memodeling itu. Kalau ada dirasa kurang lekukannya, tambahin multicut aja ya. Nah, seperti ini nih. Ini gambarnya itu nggak HD, jadinya agak susah juga modelingnya. Nah, ini tinggal diatur-atur aja ya bentuknya. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk bentuknya seperti ini. Kita nonaktifkan transparansinya. Oke, nah kita lihat tinggal ini di scale, tekan S, tekan Y. Oke, kurang tebel kayaknya. Nah, ini tinggal kasih tekstur. Jadi ini saya modelingnya low poly ya, tidak realistis banget. Yang penting sama seperti yang ada di contoh gambar. Open, kemudian pilih ini, UV editing, di blok ya objeknya, pilih UV project from view. Oke, nah ini di sini. Nah, kita pasin lagi. Oke, sudah. Nah, udah jadi ya tuh gagangnya. Kita
pivotnya ini, yang titik pusat putarannya ini kita ketengahin lagi, objek, kemudian set origin to center of mesh. Nah, jadi ke tengah lagi ya. Kita putar berdasarkan sumbu Y 90 derajat. Oke, nah ini kita pasin, kita perbesar. Kita pasin dengan pedangnya ya. Oke. Oke, sudah jadi untuk pedangnya, sangat mudah sekali ya. Coba kita lihat ya di contoh gambarnya. Nah, seperti ini. Ini kalau udah gambarnya ini, image plane-nya yang ada di area kerja 3D, kita hapus. Oke, nah ini udah jadi ya. Kita atur lagi sedikit di sini. Oke. Nah, udah cukup lah ya. Sekarang tinggal kita atur posisinya ya. Posisinya berarti disenderin ke kotak ya. Oke. Ini pedangnya kalau dilihat harusnya lebih tinggi dibandingkan boxnya. Berarti kita perbesar lagi, kayaknya kurang tinggi. Nah, ini udah cukup kayaknya ya. Udah cukup kayaknya nih. Oke. Sekarang kita putar, disesuaikan putarannya seperti yang di kubus ya. Kita lihat dari atas, tekan 7 pada numpad. Kita putar, kita sesuaikan kemiringannya seperti yang di balok. Oke. Kemudian kita ubah titik perputarannya menjadi dari global menjadi lokal ya. Oke, selanjutnya baru kita putar. Maaf, ini ubah menjadi view ya. Nah, ini view. View itu sesuai dengan kamera nih, posisi kamera saat ini. Nah, kita putar. Oke. Oke, seperti ini ya. Kurang geser sepertinya nih. Dan kurang nempel kayaknya ya. Ini saya geser lagi. Oke, sudah cukup ya. Sekarang selanjutnya kita akan buat tamengnya. Nah, tamengnya itu mudah sekali. Kita akan buatnya bisa menggunakan circle atau bisa menggunakan UV sphere ya. Oke, sekarang coba kita gunakan UV sphere di sini. Oke, UV sphere. Kemudian ini segmennya saya akan kurangi ya. Karena di sini tamengnya itu tidak bulat
sempurna. Jadi kita kurangi segmennya menjadi jadi 12 ya segmennya ya. Atau mungkin bisa 11. Oke, 12 aja ya. Oke, selanjutnya kita perbesar. Ini kita ubah lagi menjadi global. Kita perbesar seperti ini. Nah, kita lihat dari tampilan depan. Nah, ini masuk ke edit mode. Kita hapus ya sebagian. Tekan X, kemudian pilih face ya. Nah, kita hapus bagian, kemudian kita scale berdasarkan sumbu Z. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi kan? Nah, tamengnya udah jadi. Dan bentuknya sudah melengkung tuh. Kan kalau tameng itu melengkung ya. Kita putar berdasarkan sumbu X 90 derajat. Nah, ini di kira-kira saja ukurannya apakah udah sesuai. Nah, ini sih dari ketinggiannya itu pas banget ini ya. Nah, pas banget seperti ini. Oke, ini udah pas sepertinya. Sekarang kita kasih tekstur UV editing. Nah, di sini teksturnya itu untuk tameng hanya setengah ya. Nah, itu caranya sebenarnya mudah. Kita lihat dari tampilan depan ini ya. Pilih di blok dulu objeknya, pilih UV project from view. Oke. Oh ya, ini saya lupa belum masukin teksturnya. Kita masukin dulu ya. Oke, sudah. Nah, ini pilih UV project from view. Nah, kita pasin di sini. Oke, kita pasin ya. Pasin setengahnya aja dulu ya. Nanti setengah lagi caranya mudah. Nah, ini udah. Untuk setengahnya lagi kan berarti ini nggak masuk ya teksturnya ya. Teksturnya malah yang samping kenanya. Nah, ini kita blok. Kita blok di sini. Nah, ini kan keblok ya. Setelah itu tinggal caranya tinggal di scale aja. Nah, kayak gini scale tuh. Terus kita geser. Nah, jadi deh. Terus ini kan masih tipis ya tamengnya ya. Tadi kan belum ada ketebalannya karena kita ambil dari ini ya, dari bola ya, dari UV sphere ya. Ini kita kembali ke layout dulu. Cara nebelinya itu sebenarnya mudah. Nah, ini diklik objeknya, pilih yang ini nih, simbol ini, add modifier, generate, pilih yang solidify. Nah, ini ketebalannya bisa diatur. Ini saya ketebalannya 0,05 saja. Oke, kalau udah klik apply. Oke, sekarang kita atur posisinya ya. Ini mungkin agak miring, nanti agak miring dikit.
Oke, ini sudah ya untuk tamengnya. Sekarang kita lanjut ke harta karunnya. Untuk harta karunnya berarti ini pakai kubus saja ya. Pokoknya kalau buat tuh memang bisa pakai kubus ya semuanya ya. Semua bentuk tuh dasarnya dari kotak gitu. Jadi bisa kalian bentuk semua bentuk menggunakan bentuk dasarnya adalah kubus. Oke, kita tekan Shift A, pilih mesh, pilih cube. Nah, kita bentuk dulu ya. Ini bentuknya seperti ini. Mungkin kita atur dulu ketinggiannya. Dia pas ketinggiannya pas bagian G ya. Nah, ini ukurannya tidak kurang lebih setinggi ini. Oke, nah ini kita scale. Ini scale-nya SY ya. Oke, terus ini kita bisa lihat mungkin untuk lebarnya 2 kata dari goods ya. 3 kata mungkin, 3 kata. Jadi GOO. Nah, ini kita kecilin berarti. Oke, nah kira-kira segini nih ya. Nah, selanjutnya kita akan buat bentuknya itu seperti ini. Berarti kita akan tambahkan, masuk edit mode. Kita akan panjangin ya. Ini kita tekan E. Tekan E. Kemudian tekan S. Tekan E lagi, tekan S, tekan E, tekan S, tekan E. Oke, nah ini bentuk dasarnya seperti ini. Ini kurang mundur sepertinya. Oke, sudah pas lah ya untuk tingginya, tinggi dan lebarnya. Nah, kita masuk add modifier, kita klik add modifier. Kemudian pilih subdivision surface ya, biar lebih smooth. Levelnya kita pilih yang 2 saja. Masuk edit mode. Nah, ini kan bagian atasnya ada lubangnya ya, berarti atasnya kita hapus. Tekan X, pilih face. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawahnya itu kita kasih multicut, Ctrl R. Oke. Nah, ini kalian bisa atur-atur sendiri ya untuk ukurannya, terus titik-titiknya ya bisa kalian atur. Nah, contohnya seperti ini, lakukan lekukannya. Nah, ini saya ngatur-ngatur sendiri ya
Silakan bisa kalian ikuti pengaturannya. Oke, selanjutnya dikasih apa namanya? Ada tali di sini ya. Talinya itu kita ambil dari sini aja nanti ya. Nah, ini kalau udah klik apply. Nah, nanti apa namanya? Potongannya itu menyesuaikan bentuk yang udah kita kasih subdivision surface ya. Nah, untuk talinya itu nanti saya ambil dari sini aja. Nah, pilih edit face, kemudian kita ambil dari sini. Kemudian kita duplikat shift D, escape, kemudian tekan P ya, pilih selection. Jadi biar terpisah objeknya. Tuh, udah terpisah ya. Nah, ini habis itu kita tebelin aja. Kita tebelin solid. Nah, ini tinggal kita buat seperti diikat ya. Nah, berarti ini kita extrude aja nih, extrude. Oh iya, saya kelupaan nih, jangan lupa diklik apply. Nah, ini kita tinggal atur aja ya posisi ikatan talinya. Nah, ini contoh aja sebenarnya ya. Contoh ikatan talinya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita kasih tekstur. Oke, seperti biasa, image tekstur, open, cari gambarnya, UV editing, kita pakai UV-nya project from view. Nah, ini tinggal diatur-atur aja ya lebarnya. Nah, ini tinggal diatur-atur aja. Oke, sudah jadi untuk tekstur tempat harta karunnya ya. Oh, ini belum selesai sebenarnya. Ini tekstur apa namanya talinya, nih kita masukin juga. Kita kasih project from view. Nah, ini ya talinya kita taruh sini. Oke, nah ini kita pepetin aja ya.
Oke. Nah, udah jadi ya tadinya. Selanjutnya kita bikin harta karunnya. Nah, ini harta karunnya itu saya pakainya pakai apa ya? Pakai UV Sphere aja lagi ya. UV Sphere terus kita atur posisinya dan ukurannya. Oke, kita tinggal atur-atur aja nih posisinya. Oke, kemudian kita kasih warna. Kita kasih tekstur ya maksudnya ya. Karena di sini udah disediain juga tekstur untuk harta karunnya. Lihat dari atas, kemudian masuk edit mode, UV project from view. Nah, kita taruh di sini. Oke, lanjut. Nah, ini kan ada yang kita kembali ke layout ya. Di sini kan terlihat bahwa ada yang jatuh nih ya. Ini bagian harta karunnya, tempat harta karunnya ada yang jatuh. Berarti ini tinggal kita duplikat aja dari yang udah jadi ya. Ini kayaknya kurang maju ke depan. Oke, seperti ini. Kita duplikat Shift D, kemudian tekan Y ke belakang, kemudian kita putar, tekan R. Kemudian kita scale. Ini ubah ke global lagi ya, tekan S, tekan Z scale-nya. Oke, nah ini udah jadi yang harta karun, tempat harta karunnya yang belakang. Terus ada yang tumpah nih ya, tumpah ya, emas atau ini emas atau ini ya, gandum ya, saya juga kurang tahu. Jadi mohon maaf kalau ada salah dalam penamaan ya, penamaan objeknya. Nah, ini saya duplikat dari sini. Tinggal kita atur saja ukurannya dan lain sebagainya. Oke, sudah selesai. Ini mungkin agak miring kali ya, ini agak miring nih. Oke, sudah selesai untuk pembuatan 3D asset gamenya, aset 3D game.
Silahkan buat kalian yang ingin ditanyakan tentang pembuatan secara detailnya, bisa chat di kolom komentar video ini atau bisa ke IG-nya Guru Kreatif ya, Chandra_CRTV. Baik, terima kasih, itu saja tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.